Oke. Tujuan pembelajaran hari ini kita adalah memahami berbagai jenis konten yang bisa dibuat untuk media sosial. Lalu memahami dan menerapkan formula copywriting yaitu AIDA. AIDA itu adalah attention, interest, desire, dan action. Membuat sebuah caption promosi yang menarik untuk produk usaha sendiri seperti itu ya. Pertama-tama adalah konsep konten, di mana kita mempelajari ya konsep konten itu seperti apa. Yang pertama adalah konten yang baik itu memiliki tujuan yang jelas. Di sini ada tiga tujuan ya, maksudnya tiga tujuan. Biasanya udah jadi satu juga bisa, tapi di sini bisa juga dipisah menjadi konten-konten yang berbeda seperti itu ya. Bukan berbeda, maksudnya beda tersendiri juga bisa. Yang pertama adalah mengenalkan atau awareness ya, supaya orang tahu kita itu punya produk atau jasa seperti itu. Jadi kita mengenalkan ini brand saya adalah ini misalkan ya deodoran, misalkan kelihatan nggak deodoran atau apa ini biasanya disebut di sini antiperspiran gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi kita mengenalkan produk ini atau jasa, misalkan jasa berarti kita harus mengenalkan jasanya seperti apa. Apakah dia pijat, apakah dia jasa pemasangan tenda misalkan seperti itu ya. Dekorasi itu dijelaskan seperti apa. Nah, itu mengenalkan terlebih dahulu produk kita itu seperti apa. Memang produknya misalkan ya, produknya itu udah banyak misalkan jasanya dekorasi gitu kan banyak, tapi yang membuat beda itu apa seperti itu. Lokasi kan itu bisa, atau portable misalkan ya, bisa dibongkar pasang. Kedua, meyakinkan atau engagement supaya mereka percaya dan tertarik. Jadi kita udah mengenalkan nih. Selanjutnya adalah kita meyakinkan seperti apa produk kita tersebut. Ketiga adalah mengajak bertindak atau action supaya mereka membeli ya, order atau tanya lebih lanjut. Jadi nanti biasanya dikenalkan itu ada tujuannya, misalkan tindakannya untuk membeli, order, atau tanya lebih lanjut. Nah, kita contoh di sini ada iklan aqua ya. Di mana di sini dia menggunakan teks atau konten di dalamnya adalah terlindungi untuk melindungimu seperti itu. Untuk air per hari sebagai bagian dari hidup. Nah, ini adalah konten yang harus menyentuh emosi. Sebenarnya emosi itu kan macam-macam. Ada sedih, ada marah, ada senang gitu ya, senang. Emosi itu kita nggak bisa menjualnya lebih ini ya, lebih langsung silakan beli gitu, silakan beli. Kita harus beli jual juga, bukan menjual tapi menyentuh emosi daripada pelanggan. Karena apa? Manusia itu bukan robot ya. Manusia itu biasanya membeli karena perasaan ya, bukan hanya harga. Membeli kecantikan, pasti ada yang hal selain, pasti ada juga influencernya. Influencer itu mempengaruhi manusia, yang mempengaruhi perasaan kita. Oke, kita ada contoh tadi, kita bisa tonton terlebih dahulu.
Baik. Menurut ibu-ibu, oh ya baik, di sini ada mic yang, oke, nah udah sudah saya matikan mic-nya ya. Oke. Baik, bagaimana ibu-ibu melihat iklan dari Aqua tersebut? Bagian mana yang bagian mana yang menurut ibu-ibu emosinya? Silakan mau di chat atau langsung pakai mic-nya boleh. Kita tadi kan udah menonton iklan ya, sekitar 40 menit, 45 menit, 40 detik. Ada yang bisa jawab? Bagian mana di dalam iklan Aqua ini yang menyentuh sebuah emosi kita? Baik. Di dalam iklan ini, kalau menurut saya ya, hal yang menyentuh daripada iklan tersebut adalah rasa canggung. Ya. Emosinya adalah rasa canggung, seperti tidak tahu malu pada bagian ini ya, karena ada kesalahpahaman antara kata-kata ada apa namanya, ada yang bisa bahasa Jepang atau ada yang bisa bahasa Jepang atau ada yang bisa Jepang atau apa tadi. Nah, disinilah letak emosinya kita dimainkan. Mungkin kita merasa malu juga tuh ya, karena tadi dia menyebutkan Jepang seperti itu. Nah, contohnya. Lalu terakhir itu ada bagian namanya tadi ajakan, actionnya, meyakinkannya tadi ada juga. Yang pertama adalah mana tadi? Oke. Nah, ini adalah meyakinkan kita. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Tapi ini memang ada sebuah fakta memang. Tapi ini juga dipakai oleh mereka untuk sebagai kampanye iklannya, ya. Ini termasuk tadi ya. Yang pertama adalah kita bedah mengenalkan. Kalau menurut saya, Aqua tidak perlu lagi mengenalkan karena sudah berada di dalam apa namanya ini industri terproduk ya. Kita udah mengenalnya sebagai produk minuman kemasan seperti itu ya. Artinya dia udah di level yang tinggal kita mainkan di bagian 2 dan 3 seperti itu ya. Karena dia udah ibaratkan untuk yang pertama mereka udah berpuluh tahun gitu kan ya berada di Indonesia dan produknya tersebar di mana-mana. Bahkan kita menyebut botol minum yang lain pun kalau misalnya botol minum ya ada aqua gelas nggak seperti itu atau ada aqua botol nggak, padahal kan mereknya beda gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk tingkat mengenalkan mungkin udah lewat ya kalau aqua. Jadi di sini ya saya akan bedah lagi. Nah ini tadi meyakinkan. Nah ini adalah bagian daripada emosinya tadi, zong, gagal fokus dan tingkat internasional seperti itu. Nah lalu di sini ini meyakinkan. Nah, lanjut, mereka ada kampanye iklan atau ibaratkan penjualan ya actionnya yaitu adalah ada aqua. Itu lebih gampang mereka ya. Menurut saya ini adalah iklan terbaik dari aqua seperti itu ya, produk aqua, di mana dia call to actionnya ada aqua seperti itu. Nah, jadi kalau tidak fokus minum aqua secara halusnya gitu ya. Kemudian ya kita lanjut. Konten harus sesuai dengan audiens. Jadi ibu-ibu apakah sudah tahu
target audiens yang ibu tuju seperti itu ya, atau ibu-ibu tuju. Sederhananya adalah konten yang kita buat harus berbicara dengan gaya bahasa dan masalah yang dirasakan oleh orang yang kita tuju seperti itu. Yang pertama mungkin paling gampang adalah kita pakai bahasa daerah kita masing-masing. Contohnya kita adalah di Kalimantan Timur ya, Kaltim. Di mana di Kaltim biasanya penggunaan bahasa itu masih kan penggunaan bahasa Indonesia campur sedikit dengan bahasa daerah. Paling gampangnya ada mungkin bahasa Banjar seperti itu ya. Bahasa Banjar kita semua pasti paham bahasa Banjar ya kalau orang Kaltim. Nah, dari situ kita bisa gunakan sebagai ajakan gitu kan, misalnya sebagai kontennya gitu atau target audiensnya mungkin seperti itu. Kan dari gaya, misalkan dan juga masalah yang dirasakan oleh audiens kita seperti apa. Ya, misalkan kue, ya, kuenya ini harus dibungkus gitu kan, harus bisa dibawa kemana-mana. Maka yang kita buat adalah kuenya bisa dibungkus, diletakkan di tempat seperti itu ya, letakkan di tempat yang mudah dibawa kemana-mana, misalkan mungkin pakai mika atau ada plastik lainnya gitu, seperti itu. Jadi hal yang dirasakan audiens. Contoh perbandingan adalah jika target audiens kita tidak sesuai, maka gunakan strategi konten organik untuk meningkatkan engagement gitu ya. Engagement ini itu ada like, comment, dan share seperti itu ya. Itu bagian daripada engagement. Lalu optimalkan funnel awareness agar konversi meningkat. Ya. Lalu ada yang bagian sesuai. Jika audiens kita sesuai, maka postingan makin banyak yang lihat. Lalu kita rajin upload foto produk tiap 2 hari sekali misalkan ya. Ceritain pengalaman waktu pertama jualan misalkan, biar orang makin percaya. Tidak misalkan ada pengalaman apa gitu ceritanya seperti itu. Oke, baik Ibu Rida. Gak apa-apa, mungkin bisa disimak ya. Oke, lanjut kita ke presentasinya ya. Itu tadi bagian daripada target audience. Nanti kita bagaimana cara mencari target audience. Nah, cara menemukan dan memahami audiens. Mungkin ibu-ibu sudah punya Instagram, ya punya Facebook, biasanya udah melakukan interaksi di dalam aplikasi tersebut. Oke, sini adalah yang pertama itu ada amati siapa yang sering berinteraksi. Nah, misalkan kita di Facebook ya, atau di Instagram, yang pertama adalah lihat siapa yang like, komen dan share postingan kita ya, atau postingan ibu-ibu gitu ya. Misalkan dia dari mana gitu kan, kalau kita lihat profilnya gitu kan. Kedua adalah klik profil mereka, perhatikan umur, gaya posting, hobi, lokasi, dan cara mereka berbicara. Nah, kalau kita melakukan satu dua ini Bu, lumayan lama ya. Misalkan kita untuk riset konten gitu ya, misalkan itu bisa kita klik misalkan satu-satu ya, satu-satu. Mungkin itu bisa 10 atau 15 orang aja, itu bisa berapa jam? Dua jam 3 jam untuk kita lihat ini ya, umur, gaya, hobi, lokasi. Kalau profil mereka bisa dibuka ya, tidak private gitu, atau tidak dikunci seperti itu.
Contoh, ini kalau banyak yang komen pakai bahasa bun ya, atau aku jualan yang aku jualan juga nih ya, berarti audiensnya ibu-ibu UMKM misalkan, karena dia ada kata jualan juga nih ya. Atau pakai bun berarti sudah ada interaksi sebelumnya. Dari sini kita bisa lihat gitu ya. Ini kita yang ini ya, secara sederhana ya, kita lihat postingan kita satu-satu, siapa yang like, siapa yang komen, seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu. Kadang cara berinteraksinya pun ibu-ibu dan anak-anak Gen Z ya istilahnya, itu beda-beda caranya. Mungkin ada kata-kata yang disingkat ya, atau bahasa yang belum pernah kita dengar gitu kan. Seperti itu. Di sini gunakan insight Instagram. Ya, jadi kita bisa lihat ya, di dalam Instagram aplikasinya. Di situ ada ini ya. Biasanya kalau kita mengubah akun tersebut menjadi profesional atau akun bisnis, maka fitur ini akan aktif. Kalau kalau ini ya, kalau masih personal atau Facebook juga masih personal, bukan bisnis atau profesional, itu biasanya belum ada ini ya. Mungkin kita lihat secara manual gitu ya, siapa seperti tadi ya yang di awal, secara manual. Kalau di sini kita bisa lihat langsung yang sering berinteraksi itu siapa aja. Nah, pertama-tama dari rentang umurnya, ada siapa aja nih sebenarnya. Di sini ya ada age range ya, rentang umur misalkan dari 25 sampai 45. Di sini ada 25 sampai 34. Nah, ini kita bisa ambil data. Ini konten kita gitu ya, paling banyak ditonton sekitar anak-anak, bukan anak-anak ya, sebutannya. Eh, Umur dari 24 ya, kita langsung aja di sini 24 sampai dengan 35 misalkan ya, atau 40, karena di rentangnya dari sini sampai sini itu sudah ada audiensnya seperti itu. Sebentar, sepertinya hujan. Suara hujan tidak terdengar ya, aman ya. Jadi itu tadi cara kita melihat datanya atau insight-nya sebelum kita membuat konten. Pertama-tama kita ketahui ya, ketahui adalah umurnya. Nah, kalau ini kita udah mengaktifkan namanya profil bisnis ya, atau akun bisnis, akun profesional itu di Facebook maupun di Instagram biasanya. Kalau yang ini saya tunjukkan ini adalah Instagram seperti itu. Jadi kita bisa lihat tentang umurnya seperti apa, dicatat. Kedua adalah lokasi terbanyak. Ya, lokasi terbanyak itu misalkan Samarinda atau Balikpapan. Biasanya dimunculkan di dalam sini top location. Jadi kita bisa bikin kontennya, target audiensnya, wah berarti ada di Balikpapan ataupun Samarinda. Nah, itu. Lalu jenis kelamin, ini penting juga, jenis kelamin ya. Bagian semuanya ini penting ya, semuanya penting. Tapi misalkan produk kita memang dikhususkan untuk eh, jenis kelamin tertentu gitu ya. Sekarang ada perempuan, ada laki-laki gitu kan. Maka setiap produknya itu biasanya masing-masing segmennya, gitu, ada segmennya. Kalau kecantikan, kecantikan biasanya udah pasti diperbanyak oleh segmen perempuan seperti ya. Katanya pun kecantikan. Berarti kalau cantik itu biasanya dengan segmen perempuan. Kedua misalkan laki-laki. Nah, laki-laki misalkan minyak rambut ya, atau minyak rambut. Nah, kalau saya saat ini belum minyak rambut ya karena botak. Oke, hujan ya. Tidak terdengar hujannya, aman ya. Suara saya masih bisa didengar ya. Kedua adalah waktu aktif pengguna. Waktu aktif
pengguna. Ini penting juga. Kalau saya biasanya kalau saya posting sebuah eh, konten ya Instagram maupun Facebook, biasanya saya paling gampang itu di jam 11 sampai jam 1. Dimana rentang waktu itu kebanyakan kita istirahat. Kadang ada yang ada misalkan orang yang suka menonton gitu ya, menonton sambil makan tuh ada juga, atau menonton sambil buka HP gitu kan, di scroll makan scroll. Nah di situ kita bisa memasukkan konten-konten kita, makanya saya sering posting di jam 11 dan 12 karena waktu itu menurut saya adalah waktu yang tepat untuk posting tersebut karena waktunya istirahat kebanyakan seperti itu. Sebenarnya bisa juga kita posting di rentang waktu dari jam 7 sampai jam 9, lanjut lagi di jam 11 sampai jam 1. Nah, kalau di bagian sore itu bisa juga tuh. Ya. Di bagian sore mungkin di jam 3, tapi saya jarang lakukan seperti itu. Saya biasanya menggunakan di jam 11 dan jam 1. Lalu gunakan data ini sebagai penentuan waktu posting dan gaya konten. Misalkan kebanyakan umur yang melihat konten kita adalah umur 25 sampai 30 ya. Berarti kita kontennya harus sesuai dengan umur tersebut gitu ya. Jadi apa ibaratkan? Ada Gen Z gitu ya, ada Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Milenial, Gen X atau semacamnya. Jadi kita bisa gunakan bahasa. Lanjut, dengarkan langsung dari mereka. Nah, kadang audiens kita udah ngasih kode ya lewat komentar atau DM atau obrolan lainnya. Sering ibu-ibu menggunakan ini, belum pernah. Mungkin nanti bisa dicoba. Ini adalah salah satu fitur yang ada di Instagram, yaitu fitur pertanyaan salah atau question. Ini bisa sebagai apa tadi kita mencari memahami audiens. Kita minta nih langsung datanya kepada audiens kita, atau ibu chat ibu yang masing-masing di dalam grup Facebook ibu-ibu misalkan ya, minta saran misalkan silakan beri satu pertanyaan misalkan tentang produk ini, nanti munculkan produknya atau ditampilkan produk kita seperti itu. Di sini ada contoh ya, contohnya adalah pun ya, bahannya adem nggak. Nah ini misalkan contoh misalkan jualan pakaian gitu ya, atau selimut ya, spray. Jadi di sini mungkin bisa kita dapat konten, wah bahan nih, misalkan bahan daripada produk kita nih ya. Nah itu bisa jadi konten selanjutnya. Kedua nih ada pertanyaan kapan promonya, kapan promo lagi, ini kita bisa jadikan konten lagi seperti itu. Kemudian saya suka lihat cara ibu melipet bajunya. Nah, ini misalkan dia ini jual baju gitu atau pakaian lagi. Ini kita bisa gunakan cara melipatnya atau tutorial gitu. Kalimat kayak gini biasanya jadi bahan konten berikut, seperti kita bikin konten berdasarkan masalah ya dan rasa penasaran mereka. Tuh. Nah, jadi dari 1, 2, 3 tadi, ini adalah cara kita mendapatkan audiens. Pertama mungkin paling gampang adalah, yang pertama paling gampang adalah segmentasi dari umur atau perilaku, misalkan umurnya berapa ya, lalu laki-laki atau perempuan, lokasinya di mana, itu lokasinya di mana, lalu gaya bahasanya seperti apa. Nah dari 4 ini aja udah kita bisa dapatkan target audiensnya.
kita simpan, kita kunci seperti itu ya. Jadi kita bisa pahami gitu. Ya, audiens kita adalah atau pelanggan kita adalah umurnya segitu. Lanjut, manusia itu adalah makhluk ya visual. Psikologi pembeli contohnya. 80% dari apa yang kita lihat. Lalu 20%-nya adalah apa yang kita baca. Makanya dari itu pada iklan-iklan biasanya, contoh seperti ini, produknya ditampilkan lebih besar. Nggak mungkin lebih kecil kan ya? Nggak mungkin lebih kecil, teksnya lebih besar. Kecuali dia punya campaign atau kampanye iklan seperti itu. Maka di sini dia tampilkan lebih besar ya. Karena kita makhluk visual tadi kita lihat, wah ini produk botol minum gitu ya, atau botol air kemasan gitu. Atau kita pernah kenalan gitu ya, kenalan dengan orang atau pernah berjumpa, pasti kita hanya mengingat dari visualnya seperti itu ya. Nah, dari visualnya mungkin dari wajahnya gitu. Misalkan visual dari saya misalkan kepala botak, tidak ada rambut, misalkan punya apa nih, kelihatan tai lalat, itu contoh daripada manusia sebagai makhluk visual. Kedua itu adalah 20% ya, itu suka membaca, artinya dari apa yang kita baca. Jadi mungkin ada yang suka lihat nggak visual aja tapi juga membaca juga. Maka di sini kita contohkan mungkin daripada foto produk ya, menjadi hal utama yang mempengaruhi pembeli untuk memutuskan pembelian secara online. Bayangkan kalau foto produk ibu-ibu atau foto dari produk dan jasa misalkan kurang jelas atau tidak tidak terlihat dengan baik, nah itu mungkin bisa menurunkan pengaruhnya seperti itu. Tadi wah cara jualannya nih bagus nih, tapi pas lihat fotonya kok kayak gini ya. Maka dari itu ini adalah salah satu hal yang penting di dalam kalau di kita sih digital marketingnya gitu ya, atau konten marketingnya. Ada engagement dan click rate. Foto yang menarik dapat membantu menjual produk lebih cepat ketimbang yang tidak menarik. Kita misalkan ada model, kalau ada model kayaknya susah ya. Tapi mungkin ada AI sekarang, kita bisa pakai model secara ini ya, pakai AI. Atau hanya memoto produk kita, misalkan kue, berarti difoto dengan baik dan benar ya, menggunakan photo box, misalkan kalau punya dana ya, atau buat sendiri photo boxnya. Ya. Nah, di sini mungkin ada enggak ya? Saya contohkan photo box. Di sini hujan, di tempat ibu-ibu apakah hujan? Hujan juga, Pak. Hujan juga ya. Berarti sama gitu ya. Daerahnya sama, Bu ya. Iya, hujan juga Pak di sini. Ya. Oke, nah ini terlihat ibu-ibu. Mana? Oh, salah. Di sini cerah. Oke, ini Bu ya. Mungkin sebagian daripada oke, yang lain cerah ya, yang di mungkin di sekitar Samarinda dan yang lainnya itu hujan. Oke, di sini bisa dilihat Bu ya di layar. Itu ini adalah cara kita misalkan mencari foto produk tadi, bukan mencari, tapi lebih tepatnya membuat foto produk di rumah. Nah, contoh ini mungkin bisa difoto ya. Ini ada alat dan bahan, misalkan kita foto produk secara sederhana.
Jadi di sini mungkin bisa ibu-ibu pakai karton ya, tahu ibu-ibu karton ya, nanti ditempelkan ke dalam, bukan ke dalam, dinding misalkan atau apa. Tapi jangan ditekuk ibu-ibu ya, tapi dilengkungkan saja, dilengkungkan seperti lengkung. Nah, agar nanti foto produknya itu putih rata seperti itu ya. Di sini tempelkan karton, lalu ada klip kertas atau di sini ada triplek, seperti itu. Nanti posisikan sejajar dengan cahaya atau penerangan. Ini misalkan penggunaan foto produk secara bahan yang sederhana atau nah kalau ini adalah yang sudah dijual ya, artinya sudah kalau ini sudah ada yang jual namanya photo box ya, silakan ibu-ibu mungkin dicari ya di marketplace mungkin. Ini namanya photo box. Misalkan produk kita itu sebentar ya, saya besarin bisa nggak ya? Tadi posisinya ini ya. Screen-nya ketukar dia dengan screen yang lain. Oke, langsung pakai aplikasi lain. Sebentar. Oke, nah terlihat ya. Nah ini tadi ya fotonya ya. Misalkan kita menggunakan produk kecil gitu ya, kecil-kecil misalkan kue itu kan biasanya masih bisa kita gunakan karton gitu ya, atau photo box bisa kita pakai menggunakan ini. Kalau udah tingkatnya besar ya, maka di situ mungkin kita ganti karton tadi dengan kain. Saya ada kainnya. Atau mau beli kertasnya juga sendiri ada kertas, tapi itu kayaknya jarang ya jual di sini ya. Namanya kertas A0 maksudnya, A0. Itu kertasnya besar dan lebar. Itu bisa ibu-ibu pakai. Misalkan produknya besar ya. Kalau produknya kecil mungkin bisa pakai karton terus dikali dua misalkan kali empat gitu ya. Bisa juga. Ini contoh misalkan si photo box. Box ini misalkan udah ada yang jual kita pakai ya produk yang sudah ini gampang nih Bu, tinggal buka ditempelkan gitu, dia ada perekatnya, terus sudah ada lampunya, tinggal kita pasang di colokan ya istilahnya ya. Nah kalau di sebelah kanan itu ini adalah bikin sendiri, itu ada kain putih ya, terus di atasnya ada kertas, kiri kanannya juga ada kertas. Fungsi kertas tersebut adalah apa ibaratnya ya, meredam cahaya daripada lampu. Karena lampu kalau kita sorot itu kan cahayanya lebih apa istilah soft, tidak soft gitu. Kalau kita pakai kertas, kita kalangin kertas, maka cahayanya akan lebih soft gitu, atau lebih lembut lah istilahnya. Nah ini contoh produk yang menarik. Pertama latar belakangnya buatlah sesederhana mungkin. Misalkan ini contohnya topi ya. Topi di sini misalkan dari tampak ya, kita ibu-ibu tahu ya namanya tampak ya, ada tampak depan, belakang, kiri, kanan ya itu, nah itu boleh tuh pasang semuanya. Jadi kita terlihat tuh. Misalkan topi ini kan, topi ini kalau dari depan, gitu ya, dari depan gimana sih tampilannya? Dari belakang gimana sih? Nah biasanya kalau ibu-ibu lihat di marketplace, biasanya itu ditunjukkan, ya, atau cuman dia tampilan 3D, itu tampilan 3D tapi dia udah kiri kanan gitu ya. Misalkan yang anak-anak ini ya, dia ada sebelah kanan, ada sebelah kiri misalkan. Nah, lalu menggunakan teknik flat lay ya, dan komposisi seimbang.
Mungkin di ibu-ibu ya eh, bisa pakai plywood ya atau cetak sendiri ya, itu bisa backgroundnya. Bahkan ada yang jual gitu. Contoh terus kameranya juga bisa ibu-ibu aktifkan namanya grid system. Nah ini kamera smartphone. Ya. Oke, mungkin di bukan mungkin lagi ya, mungkin pasti pasti ada ya di handphone ibu-ibu atau smartphone ibu-ibu itu sistem seperti ini ya. Namanya garis bantu kalau saya sebut. Mana nih tampilan yang sesuai? Artinya adalah garis bantu seperti ini ibu-ibu ya. Nah, ada garis kotak. Nah, ini sebutannya roll of tree. Cara penggunaannya itu bisa ibu-ibu letakkan objeknya di sini ya. Bisa diperbesar ya. Nggak bisa. Nah, ini kan nanti ibu-ibu aktifkan di smartphone-nya. Di bagian kamera aktifkan namanya grid ya atau grid line atau kalau bahasa Indonesia namanya garis bantu. Fungsinya buat apa? Nanti biar kita memfotonya secara sejajar misalkan. Kita pengen nih dia rata tengah, itu bisa kita gunakan ini. Nah, lalu apa nih fungsinya? Ini fungsinya biar selain kita rata, ya horizontal atau vertikal, ini juga bisa kita pakai kombinasi. Ya. Ini letakkan di titik titik di sini misalkan objeknya ya di titik ini, lalu ada objek lain di titik sebelah sini. Nah, itu namanya roll of thread. Ya. Oh, of. Oke, nah ini dia Bu ya. Misalkan settingannya seperti ini. Produk. Oke, ini contohnya. Jadi misalkan produk kita di sebelah kanan gitu kan. Nah, ini fungsinya tadi Bu ya. Lalu mana yang kita perbesar ya. Nah, oke, lebih besar. Jadi misalkan di sebelah kanan adalah produk kita atau kue atau misalkan kalau jasa mungkin bisa tapi agak jauh misalkan ya karena dia mungkin jasanya seperti apa. Tapi letakkannya seperti ini. Misalkan di sebelah kanan itu adalah objek yang pengen kita tampilkan gitu ya. Kalau di sebelah kiri itu mungkin bisa objek yang lain tapi agak jauh gitu ya. Perbandingannya seperti ini gitu ya. Ya, seperti ini misalkan di depan adalah si apa namanya ini produk ini lalu di belakangnya ada produk ini nggak kelihatan ya? Nah ini contoh nah, seperti itu. Mungkin bisa dicari lagi atau dicoba-coba ya namanya roll of trade. Nah ini contohnya lagi contoh lagi roll of trade. Nah di sini ya 1 2 3 di sini ada objeknya masing-masing ya. Pertama di sini di bagian titik yang ini itu ada objek apa namanya tempatnya ini ya nampan sendok. Lalu yang sebelah sini juga ada. Walaupun kita udah susun misalnya susun rapi, nah, cara pengambilan gambarnya itu diarahkan. Diletakkan oh ini titik yang ini adalah objek yang ini, misalkan titik yang sebelah sini ya. Ya, bisa dipahami Bu ya. Ini bisa dicoba nanti. Oke, foto yang menarik di media sosial dapat meningkatkan engagement berupa likes lebih banyak daripada foto yang tidak menarik. Nah ini contoh lagi yang tadi ya. Nah ini roll of thread ya. Ini 1 2 mungkin nanti ada kotaknya gitu kan. Ini ada foto produk. Nah ini juga ya. Contoh ini yang sebelah kanan ini Bu ya.
ini misalkan produk kita kecil dan digunakannya hanya di beberapa bagian. Misalkan ada anting ya, ada anting gitu. Itu bisa kita zoom gitu kan, bukan di zoom itu di close up seperti itu. Misalkan penggunaannya topi, jadi topi di sini kan hanya bagian kepala sampai pundak gitu kan. Nah, tuh. Jadi diperhatikan juga cara pengambilan gambarnya. Kemudian ada si jam tangan misalkan. Jam tangan mungkin kita nggak mungkin sepenuhnya gitu kan dari kaki sampai badan ya. Nah kalau itu namanya passion ya, kombinasi mungkin dari ada celana, baju dan yang lainnya. Kalau kita pengen hanya jual jam tangan misalkan, nah di situ kita tunjukkan cara penggunaannya jam tangannya sebelah kiri atau kanan ya, misalkan lagi memegang sesuatu gitu. Biasanya gitu ya, atau dipoto sambil menggunakan pakaian yang sesuai. Ini juga salah satu contohnya. Kita harus ini melihatkan produk kita itu seperti apa, mendetailkan. Kalau di sini ada kacang ya, kacang apa ini ya, kacang mente atau mede atau apa nih. Kita lihatkan produk itu sedetail mungkin. Kita zoom gitu kan, dekatkan, atau boleh kita lihatkan bagian eh, isinya misalkan ya. Nah, ini contoh daripada foto produk. Oke, kita kembali lagi di sini ya. Ini panjang. Oke, ini ada tipsnya. Ini tips dari Kementerian apa nih? Oke, yang pertama adalah kenali dengan benar siapa target audiens kita. Ini udah tadi ya. Kedua, buat konten jenisnya kombinasi. Itu ada edukasi, menghibur, informatif, dan juga review. Yang edukasi mungkin kita bisa kasih tips dan trik, misalkan menggunakan produk kita. Kalau jasa mungkin ya bisa tambahkan tips atau tutorial yang menyangkut dengan jasa tersebut. Nah, kedua ada konten menghibur seperti cerita atau komedi ya. Nanti yang kita tonton tadi misalkan iklan Aqua. Mana di situ ada edukasi atau informatif juga ya, digabung menjadi satu. Itu namanya konten dengan kombinasi jenisnya. Edukasinya apa tadi? Kalau kita lihat dari iklan Aqua, yang pertama adalah jangan sampai dehidrasi, artinya jangan sampai kita kekurangan mineral secara edukasinya, tapi tidak dia tampilkan seperti itu. Tapi hanya ditulis dehidrasi dapat membuat kita tidak fokus. Itu adalah sebuah edukasi. Konten menghiburnya seperti apa? Dilengkapi dengan komedi yang seperti dia lupa. Harusnya berbahasa Jepang, bukan mengatakan kata Jepang. Dan itu juga salah satu informatif juga ya, menjelaskan misalkan fungsi produknya adalah mineral ya, air kemasan ya, yang diminum dan bisa mendapatkan mineral di situ biar kita fokus. Ketiga adalah kombinasi tujuan. Ini ada konten brand awareness tadi ya, membuat konsumen kita peka ya. Brand image menanamkan persepsi atau citra tertentu di benak pikiran konsumen kita, menjelaskan keunikan dan keunggulan daripada produk yang kita punya. Konten meningkatkan penjualan ya. Apa nih? Narasi menjual langsung barang jasa diceritakan harga dan cara pembelian. Nah, ini juga bisa. Artinya cara pembelian atau ini termasuk dalam pada tutorial membeli atau tutorial memesan ya, jasa kita atau layanan kita. Jadi di sini kita bisa jelaskan bahwasanya konten kombinasi itu bisa kita pakai ya. Kita pakai lalu kita letakkan misalkan di dalam Instagram atau Facebook. Oke, ini mungkin bisa dipraktekkan ya ibu-ibu ya. Silakan dipoto atau di screenshot. Di sini ada namanya value per passion canvas.
Ini apa artinya? Ini adalah cara kita mendapatkan data dari sebuah produk dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Pertama-tama itu ada produk. Misalkan produk ibu-ibu kan punya sendiri ya. Saya yakin punya produk masing-masing. Contoh di sini saya menggunakan mana? Ini ya, deodoran lagi. Misalkan di produk ini benefitnya apa? Pertama-tama benefitnya apa nih dari produk deodoran, kelihatan Bu ya? Benefitnya apa? Pertama-tama adalah mungkin menghilangkan mana nih? Bau badan di sini ya, keringat, noda putih, noda kuning dan residu. Ini adalah benefit. Oke, lalu fiturnya seperti apa? Nah, di sini ada tulisannya Bu ya. Ini paling gampangnya. Kalau saya ini memecahkan bukan memecahkan ya, tapi permasalahan daripada produknya. Data ya, data dari produk ini ya. Sini saya benefitnya itu ada bau badan, keringat, noda putih, noda kuning dan residu. Itu termasuk di benefit. Itu yang menghilangkan 5 itu tadi ya. Lalu fiturnya di sini adalah perlindungan 72 jam yang dapat diandalkan. Oke, nah ini ya 72 jam perlindungan. Ini adalah fiturnya. Ya, atau bisa sebenarnya bisa benefit dan fitur itu bisa ditukar, tapi kalau saya sih itu tadi termasuk dalam pada eh, benefit apa fitur. Experience-nya seperti apa? Experience-nya bisa cara penggunaannya lebih gampang, tinggal dibuka misalkan udah dibawa kemana-mana. Terus baunya misalkan ada bau ya, misalkan ya baunya harum gitu ya, atau baunya tidak menyengat, tidak membuat apa istilahnya yang lainnya seperti itu ya. Nah itu contoh daripada data dari produk kita. Kalau makanan mungkin makanan ya, mana nggak ada di sini. Kalau makanan mungkin dari benefitnya, misalkan bikin apa nih, bikin kenyang kah, atau bikin rasanya happy kah, itu bisa dimasuk di situ Bu. Misalkan bikin tenang gitu kan, atau bikin happy, itu bisa masuk di benefit. Fiturnya seperti apa daripada produk kita, misalkan fiturnya adalah eh, mudah didapat misalkan ya, atau cepat mengembang. Berarti produk saya adalah mungkin mie instan gitu ya. Nah, fiturnya mungkin cepat mengembang. Experience-nya adalah mudah dibawa kemana-mana ya, atau di eh, ada cuff-nya gitu ya, itu bisa masuk di fitur ya sebenarnya. Experience juga bisa dipakai. Lalu di bagian customer itu ada wants, needs, dan fear. Want ini adalah yang mereka inginkan. Misalkan tadi produk saya mie jadi ya, mie, maka yang dibutuhkan adalah makanan yang siap saji ya, dibutuhkannya adalah makanan siap saji dan langsung dimakan. Yang diinginkan itu adalah mudah didapat, misalkan cara penyajiannya juga mudah yang diinginkan. Yang dibutuhkan adalah ada makanan siap saji seperti itu. Yang diinginkan itu tidak ribet cara menyajikannya, mungkin tinggal tuang atau rebus atau dipanaskan dalam oven seperti itu. Ketakutannya adalah mungkin kelaparan atau bikin lapar ya. Ketakutannya adalah tidak mengenyangkan. Oke, selanjutnya mungkin kita lihat contoh. Contohnya di sini misalkan benefitnya adalah bikin mata melek lalu enak. Ya. Fiturnya ada penguat rasa dan cabai segar. Experience-nya atau pengalamannya adalah bikin hati riang, suntuk pun hilang. Ya. Ini data daripada produknya.
Cek cek. Halo, ada? Ada ya? Aman, 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 aman. Oke. Sip. Ya, ada ya. Jadi di dalam produk ini ada suaranya atau enggak ada nih? Ada tadi ya? Ada, Pak. Ada. Oke. Nah, di dalam produk ini atau di dalam value proposition Kampas ini, kira-kira ada ininya nggak ibu-ibu? Ada yang ibu tahu apa namanya? Produknya, kira-kira. Produknya ini seperti apa? Boleh di chat, boleh dipakai mic. Di sini kan saya tulis adalah bikin mata melek, gitu. Enak. Lalu ada penguat rasa dan cabai segar. Dan di kebutuhan customernya itu ada rasa pedas, lalu ngemil. Apa itu Cemilan ini. SB SB3A apa ini Bu? Seblak, seblak. Seblak, oh, boleh seblak. Ada. Ada lagi nggak yang lain Bu? Kira-kira yang cocok daripada produk ini, data produk ini. Ini Bu ya, apa biasanya yang makanan yang keras itu ya? Yang keras itu apa namanya? Saya lupa. Makaroni Basreng. pedas, Basreng. basreng. Nah itu contohnya Bu. Itu bisa masuk tadi ada seblak, basreng, makaroni, lalu apa lidi pedas, misalkan ya lidi yang pedas itu kan biasanya enak. Jadi produknya adalah seperti itu. Nah ini adalah datanya Bu. Mungkin Ibu nanti bisa buat seperti ini ya. Jadi tadi bisa ada segmentasi umur, ya, jenis kelamin, lalu alamat atau lokasinya, ya. Setelah itu adalah mungkin produk ibu. Produk ibu-ibu itu cocoknya, bukan cocoknya, benefitnya apa, fiturnya apa, terus ya, apakah cocok gitu ya dengan keinginan customer. Ini keinginan ya, artinya keinginan tuh bisa aja tidak dibutuhkan, berbeda dengan yang dibutuhkan. Kalau di sini kan dibutuhkannya adalah untuk ngemil. Tadi ada seblak, ada makaroni, ada basreng, gitu ya. Karena itu makanan-makanan yang pedas ya kita sebutkan tadi. Karena di sini ada tulisannya cabai yang segar seperti itu. Oke, kita lanjut Bu ya. Nah, kita akan memasuki konten marketing dan copywriting. Konten marketing adalah strategi yang tadi adalah konsep konten Bu ya. Tadi kita masuk dalam konsep konten. Nah, selanjutnya adalah konten marketingnya. Strategi membuat dan membagikan konten. Oh, ini sama ya. Yang relevan dan berharga untuk menarik audiens dengan tujuan akhir mendorong mereka menjadi pelanggan. Intinya adalah jangan jualan terus gitu ya. Sekali-kali lah berikan juga hal yang bermanfaat. Mungkin ada edukasinya di situ ya. Tuh. Ada edukasi di dalam ini ya. Dalam postingan ibu-ibu misalkan ya. Seperti itu. Lalu ada copywriting. Copywriting ini misalkan data-data tadi kita udah dapat nih ya. Data-data ada umur, ada jenis kelamin, ada apa lagi tadi tuh? Lokasi ya. Serta yang terakhir tadi ada data produk kita tersendiri. Ada namanya value proposition canvas ya. Itu bisa ibu-ibu gunakan untuk tahu nih produk ibu ini benefitnya apa, fiturnya apa, mungkin terus pengalaman pelanggan seperti apa ya. Jadi nggak, misalkan kita posting nggak langsung
oh ini loh produk saya gitu ya. Kita harus ada segmentasinya juga. Nggak mungkin kan misalkan saya jualan kue kue kukus misalkan ya, saya jual ke anak bayi, kira-kira bisa nggak Bu? Bayi 2 tahun gitu ya, saya jualan ke anak-anak bayi nih ya, bisa nggak ibu-ibu? Atau saya jual ke nenek-nenek, bisa nggak? Misalkan dia udah 80 70 gitu kan, ada kue kering gitu, atau eh, produk yang bertolak belakang gitu ya. Nah, itu ya, maka kita perlu tadi ada segmentasi umur juga bisa, lokasi juga bisa ya, tempat ya, atau jenis kelamin ya. Kan nggak mungkin ya kita mungkin eh, laki-laki pakai misalkan apa softtek gitu kan ya, nggak mungkin ya, karena memang segmentasinya berbeda seperti itu, dan kebutuhannya juga beda-beda karena laki-laki perempuan juga berbeda. Pakaian pun ya, contoh pakaian Bu ya, pakaian pakaian laki-laki, pakaian perempuan ya, pasti beda-beda Bu ya. Gitu. Nah jadi itu nanti ada segmentasinya. Lanjut di copywriting, itu adalah seni ya, atau cara menulis teks yang biasa disebut dengan copy, yang bertujuan untuk persuasi atau penjualan. Contohnya adalah caption di Instagram, lalu ada judul produk di marketplace, atau teks di tombol beli sekarang. Itu adalah salah satu daripada teknik copy namanya. Jenis konten yang wajib dicoba itu adalah hard selling dan juga soft selling. Mana nih? Hard selling adalah jualan langsung ya, kemarin ya kita contohkan jualan langsung, sangat fokus pada produk yang kualitas tinggi, jelaskan fiturnya. Sini mana nih? Membeli saat promo misalkan, ini perbandingannya. Umumnya digunakan oleh industri asuransi, perbankan atau telemarketing. Lalu soft selling seperti apa? Soft selling tadi ya, ada tips dan trik, tutorial, informasi bermanfaat, ya menghibur misalkan, atau edukasi yang lain. Nah, di sini ada contohnya ya. Jualan hijab misalkan, buat konten, misalkan tutorial 3 gaya hijab simple untuk sehari-hari. Nah, di situ kan bisa kita ini Bu ya, kita selipkan. Misalkan kita jualan hijab kan, kita selipkan nih hijab kita yang versi yang ini nih untuk di buat model 3 gaya ini. Nah, itu. Soft selling adalah jangka panjang ya, pembeliannya berulang. Konten itu tadi kita bisa pakai lagi ya. Misalkan tadi pakai produk yang satunya mungkin bahannya beda kan, tapi gayanya juga misalkan pakai yang sama itu masih bisa, tapi namanya pembaruannya harusnya berbeda-beda juga gayanya. Umumnya digunakan dalam bidang manufaktur, konsultan, dan konten marketing. Oke, konten di balik layar misalkan ya, salah satunya misalkan behind the scene. Behind the scene ini bisa diartikan cara pembuatan kue misalkan, tapi jangan semuanya Bu ya, mungkin karena ibu-ibu punya resep rahasia ya, atau tempatnya kurang ini bukan kurang memadai tapi kurang estetik lah istilahnya seperti itu ya. Mungkin kalau bikin kue ditampilkan nih, misalkan lagi ngaduk mixer pakai mixer gitu ya, nah itu dilihatkan itu boleh. Dan jangan lupa Bu ya, pakai sarung tangan seperti itu. Oh berarti higienis gitu. Nah, jadi kita melihatkan gitu, behind the scene, misalkan jasa dekorasi ya, itu biasanya pakai melihatkan dia lagi dekorasi misalkan, atau meletakkan dekorasinya ya. Kedua ada konten testimoni pelanggan, ini bisa juga ya, pernah lihat kan di IG atau Facebook itu ada postingan menampilkan bintang 5 gitu kan, atau komentarnya di grup ya, komentarnya di grup lalu ditaruh di uh, foto Facebooknya tersebut gitu. Nah, ini loh testimoni pelanggan kami seperti itu. Nah itu adalah salah satu untuk kepercayaan tadi Bu ya. Yang nomor 2 meyakinkan
gitu ya. Tadi kan ada awareness ya, mengenalkan, meyakinkan, lalu ada tindakan selanjutnya, actionnya. Ini mungkin bisa dicatat ibu-ibu ya. Yang pertama mungkin awareness, kedua meyakinkan, ketiga adalah actionnya atau tingkat lanjutnya, tindakannya, seperti itu. Jadi mungkin kalau bikin konten ada 3 tahap gitu. Kenalan dulu ya, terus meyakinkan, oke, selanjutnya tindakannya seperti apa. Terakhir ada konten interaktif. Ini ajak audiens berinteraksi dengan mengajukan pertanyaan. Ini sama tadi ya, kita cara cari data tadi ya. Ini juga sama. Membuat kuis atau membuat polling di Instagram. Sekarang nggak cuma di story ya, sudah bisa di dalam postingan IG-nya tersebut juga bisa kita polling. Oke, selanjutnya ada namanya formula AIDA. Ya, AIDA yaitu adalah rahasia caption yang menjual. AIDA adalah formula copywriting klasik yang sangat ampuh. Ya, mari kita bedah satu persatu. Oke, sebelum kita lanjut di bagian AIDA, ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Untuk hal cara pencarian audiens tadi, atau cara menyusun ya, atau mengkonsepkan konten. Apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Sebelum kita lanjut ke dalam nama ini copywriting ya, silakan ditanya. Tidak ada pertanyaan ibu-ibu tentang ini cara mencari target audience ya, sebelum kita masuk ke cara bikin caption, bukan yang benar ya, maksudnya yang kece lah atau baik seperti itu ya. Kalau tidak ada saya lanjut. ke cara penulisan caption atau cara kita menjual secara menggunakan tulisan. Oke, pertama itu adalah AIDA ya. AIDA itu apa? AIDA itu adalah suatu perjalanan pelanggan. Ya. A itu adalah attention ya, atau kita sebut view-nya, ya, perhatian itu. Jadi nanti orang akan melihat misalkan promo di Google atau media sosial dan yang lainnya ya. Di situ kita lihat nih, misalkan gambar yang kita olah tadi ya, misalkan, atau foto yang kita tempelkan atau kita posting ke dalam sebuah media sosial, itu bentuk attention. Misalkan fotonya tadi unik atau fotonya tadi memang menarik mereka, apa yang mereka cari, seperti itu ya. Paling gampangnya adalah apa nih gitu kan, apaan sih ini apa sih gitu, atau apaan ini gitu. Kita bisa lihat nanti dia stop tuh, kan kita kalau di HP mungkin scrolling ya, kalau di sama ya, di komputer juga kita scrolling ya, atas bawah gitu kan. Mungkin nanti agak ada lewat gitu kan, wah apa ini, apa sih ini gitu. Nanti akan stop dia di situ. Kedua ada interest ya, jadi si visitor atau pelanggan kita tadi mulai tertarik nih melihat konten kita tadi ya. Misalkan kontennya berupa promosi atau foto langsung gitu ya. Di sini mungkin dia tertarik ya, kalau ini apa nih, mengunjungi ini contoh website misalkan. Kalau kita mungkin bisa pakai media sosial, dia udah nahan nih, kita udah scroll, dia tahan, udah lihat fotonya atau kontennya gitu ya. Nah di sini nanti dia mulai tertarik ya. Wah saya suka nih gitu kan. Saya suka, dia like. Nah kalau dia cuma sampai like gitu ibu ya, tadi dia lihat terus dia like gitu kan, tapi tidak ada interaksi, maka itu baru sampai di bagian I gitu ya, sampai I.
Nah, misalkan dia penjualannya, bukan penjualan, misalkan dia lanjut nih, lanjut ke desire, ya, atau eh, visitor tersebut atau follow up gitu kan ya, bertanya misalkan atau di komentarnya gitu ya, di dalam postingan tersebut berkomentar misalkan di dalam video itu apa sih Bu gitu ya. Di dalam video tersebut ya, eh, video apa konten atau video ya atau foto seperti itu ya, apa gitu isinya, dia bertanya gitu kan, itu bahannya pakai apa. Nah itu kan sudah melewatin A, I dan D tahapan itu ya. Misalkan dia bertanya kembali, misalkan dia udah mau nih, misalkan aku mau ini gitu ya, karena kontennya tentang jualan makanan misalkan. Oh dia tertarik nih gambar tadi kan, apaan sih ini, kue apa sih ini. Kedua, aku suka ini gitu ya, lalu di like gitu kan. Kedua mungkin dikomentarin atau dia langsung DM ibu-ibu atau ke WhatsApp ibu-ibu ya, ke WhatsApp ibu-ibu dan melihat gitu kan ya tersebut dan berkomentar atau minta kontak ya. Nah itu udah di tahap di D, desire atau follow up ya. Dan terakhir adalah actionnya. Nah ini juga diperhatikan ya di bagian action. Action ini mungkin bisa diletakkan di dalam postingan tersebut, misalkan dengan memberikan nomor HP gitu ya, atau alamat misalkan, atau juga bisa akun Facebook, akun IG, itu bisa ada di bawah ya, ya. Pernah lihat nggak kontennya seperti itu di dalam Facebook atau di dalam IG? Di bawahnya itu biasanya ada tulisannya nomor HP, terus alamat misalkan, atau ini nama IG atau Facebooknya. Artinya kita tahu nih, kalau kita mau beli atau mau menghubungi bisa lewat di bawah ini. Nah itu salah satu daripada call to actionnya. Bahkan kita bisa nih, bisa di double, misalkan di sini satu ada nih di bawah, tapi kita pengen dia langsung klik gitu kan. Nah itu mungkin ditaruh di link bio. Kadang ada gitu Bu ya. Eh, Kalau mau pesan silakan klik link di bio ini seperti itu. Pernah lihat ya Bu ya? Atau pernah baca gitu ya? Pasti tinggal kita klik linknya tersebut di IG atau profil kita, atau di dalam captionnya dia udah diletakkan linknya seperti itu. Jadi tujuannya adalah action ini adalah ajakan ya, ajakan untuk melakukan sesuatu, terus ajakan untuk membeli seperti ya, apakah dia mau berlangganan seperti itu. Nah itu kita bisa gunakan actionnya. Ini contoh adalah kita tidak menjual, itu bukan menjual, tapi kita tidak fokus pada fiturnya, kita bisa fokus pada manfaatnya langsung. Contoh di sini ada dua produk ya, berbeda, tapi yang satu menjelaskan fitur, yang kedua menjelaskan tentang manfaat. Yang pertama di sini, nah, sama ya, vacuum cleaner, dia menjelaskan fiturnya semua. Ini dengan teknologi picture pointing scanning, ya, memory function, komponennya lengkap dengan 560 mili water tank, 10 set sensor. Dengan membeli satu unit, Anda mendapatkan satu set robot vacuum cleaner. Nah ini kan dia menjelaskan fiturnya dari awal sini ya, satu, dua, tiga, empat. Ada 4 fitur langsung dia jelaskan. Sedangkan di sini dia menjual, kita menjualnya dengan cara ada tadi emosi dipasang di situ ya, atau gaya bahasa itu juga bisa. Karena masih zaman, di sini contohnya masih zaman nyapu dan ngepel sendiri gitu. Xiaomi Mi Jia 1 adalah vacuum cleaner otomatis yang siap membantu rumah Anda lebih bersih. Anda tak punya waktu untuk bersih-bersih, lengkapi rumah Anda dengan Xiaomi Mi Jia 1 seperti itu.
Dengan sistem visual dynamic navigation, lihat dia hanya mencantumkan nama produk dan satu ibaratkan fitur yang kuat lah ya, fitur yang unggulannya di dalam produk tersebut. Nah, di sini dia sebutkan sistemnya adalah visual dynamic navigation. Nah, satu fitur yang dimunculkan, tapi dia menjualnya dengan cara manfaat. Manfaatnya apa tadi? Misalkan kita nggak punya waktu nih, kita bukan nggak punya waktu ya, lebih tepatnya waktunya mepet, misalkan nggak nyapu rumahnya ini nggak sempat. Nah, saya pakai ini vacuum cleaner ini, jadi kita bisa tinggalkan di rumah seperti itu. Ini contohnya. Oke, ini latihan. Oke, kita berada di penghujung materi. Mungkin ini masuk ke dalam tugas ibu-ibu nanti ya. Nanti silakan foto produk ibu ya. Kalau di-upload, ya, tugas praktek ketiga nanti kita kumpulkan ya. Kumpulkan di linknya nanti saya kasih. Sebelum itu ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Sebelum saya jelaskan tentang tugas nantinya. Tugas pertemuan ketiga. Apakah ada pertanyaan ibu-ibu tentang materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai sesi terakhir tadi tentang copywriting? Oke, boleh. Bisa juga ini Oke, biasanya pertanyaan apa nih? Kalau praktek baru muncul pertanyaan itu. Seperti apa tuh contohnya ibu-ibu? Pertanyaan yang ingin ditanyakan. Harus praktek dulu Bu ya, harus praktek dulu ya baru muncul pertanyaannya ya. Boleh. Mungkin langsung ditugaskan aja Bu ya. Jadi langsung praktek, langsung ditugas. Materinya kayaknya sama kayak di websitenya ya Bu ya, apa Edutara ya. Itu kalau nggak salah sama. Cuman beberapa itu bisa diakses di situ Bu ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya jelaskan tugasnya? Jadi intinya itu ibu-ibu ya. Yang pertama adalah segmentasi si umur, jenis kelamin, jenis kelamin, lalu lokasi, ya. Kedua itu bisa gaya bahasa, bisa tuh ya. Lokasi, waktu pengguna itu juga bisa diterapkan. Artinya ibu-ibu udah punya data-datanya, jadi tinggal eksekusi seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan selain itu ibu-ibu? Nanti materi bisa diakses, mungkin saya share link. Ini kan saya menggunakan Canva ya Bu ya. Nanti saya share linknya aja ya. Jadi biar ibu-ibu bisa lihat. Kalau tidak ada, mungkin saya akan jelaskan tugasnya. Yang pertama-tama adalah buat foto ya atau ambil foto produk ibu masing-masing. Itu bisa produk nyata, maksudnya produk yang kayak kue atau segala macam ya. Kedua, ya betul, sudah ada di Edutara materinya. Jadi tinggal kayaknya boleh di download itu.
ada video, ada ininya juga. Tugas praktek ketiga itu adalah pilih salah satu produk andalan ibu-ibu, ya, misalkan dari kue atau ini kue semua atau ada yang lain? Sebentar saya lihat datanya. Ya, ada kue, ada keripik, ada makanan berat, ya, ada parfum. Nah, itu boleh. Ini ada jasa, ya, jasa macam-macam nih. Apa nih? Ada penginapan juga, ya, dan juga dekorasi, Bu, ya. Itu bisa obat kuat. Obat kuat ini contohnya gimana, Ibu? Ibu Tika. Jamu mungkin, ya, misalkan. Boleh dicoba mungkin dipoto, ya, artinya dicoba dipromosikan. Produk andalannya itu, ya, tadi bisa pakai foto yang saya sebutkan tadi, ya, taruh di karton terus dipoto di tempat gitu, ya, yang bagus, ya. Ambil foto terbaik dari produk ibu-ibu masing-masing, ya. Kalau jasa mungkin bisa di mana lokasinya misalkan, atau cara pesan jasanya gitu, atau bukan pesan jasa sih. Misalkan apa di sini saya lihat ada dekorasi, ya, apalagi laundry, ya, pengetikan, penginapan juga ada. Nah, ini mungkin bisa jelaskan misalkan di dalam penginapannya ada apa aja misalkan, atau foto tempat lokasinya itu bisa juga. Kalau dekorasi, foto dekorasi yang udah pernah gitu, udah pernah dibuat, dipoto, lalu misalkan bucket misalkan, ya, atau bucket bunga-bunga itu bisa dipoto lagi gitu, ya, tapi dengan rapi misalkan, atau rata tengah tadi saya bilang, ya. Kedua adalah buatlah sebuah caption promosi di notes atau di ya betul, di notes, nanti tinggal posting, ya, menggunakan formula AIDA secara lengkap, lalu unggah dan posting ke Facebook dan Instagram masing-masing. Nanti tinggal kasih linknya gitu, ya, biar saya lihat apakah benar ibu-ibu udah memposting, ya. Oke, misalkan tadi Bu Khairunisa, ya, apakah boleh fotonya dengan model seperti di materi tadi? Boleh. Tapi yang pertama-tama adalah mungkin tampilkan dulu produknya, ya, baru nanti modelnya pakai 2 slide, bukan 2 slide, apa sih kalau di IG itu seperti ini, ada slide-nya, Bu, ya, misalnya ada slide kiri kanan, ya. Jadi mungkin tampilkan yang pertama adalah produknya dulu, nanti kedua ketiga, ya, baru tampilan dengan modelnya seperti itu. Bisa dipahami, Ibu, ya. Nah, Ibu di sini dia ngedit, ya, menggunakan Photoroom. Kalau salah itu aplikasi di handphone, Bu, ya, atau smartphone, ya. Itu memang ada AI-nya, ya, biar bisa dia pakai model langsung seperti itu. Jangan lupa nanti tugasnya di-upload, ya, dipoto, di screenshot gitu, ya. Terus ambil linknya atau copy linknya, nanti kasih ke link yang saya buat pengumpulannya. Dan batas waktu pengumpulannya adalah Jumat 17 Oktober, ya, betul lebih, ya. Pengumpulannya di hari Jumat tanggal 17. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mana itu fotonya? Oh, loading. Oke, baik. Boleh, misalkan ibu-ibu pengen tanya bagaimana foto tersebut, misalkan. Boleh, ibu-ibu. Sebelum kita jam 12 lah. Ini contoh, ya, Bu. Contoh ada produk Wardah nih. Nah, produk Wardah. Ini ada cara penggunaan
Boleh, ibu-ibu, ya benar. Gemini AI juga boleh. Ini bu ya, misalkan Gemini tadi ya, Gemini ya, boleh. Coba aja ibu-ibu ya. Di sini kan ada create image ya, create image. Gitu. Nanti kan dia bisa kita masukkan foto produknya, gitu itu boleh bu ya. Tuh, foto produknya, ntar saya coba ya. Mana nih? Tapi fotonya harus yang benar-benar ini bu ya, foto produk ibu. Cuman ditambahkan misalkan ada ininya, ada modelnya itu boleh bu ya. Kalau bisa fotonya real sih bu ya, bukan foto yang apa ibaratkan ngambil di Google Gemini misalkan gini kan, buatkan gambar makanan gitu ya, kue kukus misalkan. Ini bisa bu, bisa. Tapi kan ini kan gambarnya nanti kan dari AI seperti itu. Kalau bisa sih ini aja bu, ibu foto sendiri, foto produk ibu gitu. Nah ini kan jadi kan bu ya, tapi apakah sesuai gitu dengan uh, produk ibu gitu ya. Tuh, jadi harus kalau saya sih harus pakai foto produk ibu, terus nanti diedit misalkan pakai Gemini gitu ya. Ini saya coba lagi ya, saya ngechat misalkan foto produk ibu tadi ya, misalkan ini foto produk ibu, terus minta ada modelnya, boleh buatkan misalkan foto produk ini dengan model yang sedang makan kue tersebut. Contoh ini penggunaan oke, nah kan itu kan modelnya seperti apa, mungkin beda nih tampilannya. Oke, mana nih ya? Tadi linknya mana tuh? Ini linknya ya, Bu ya? Tak saya bisa buka nggak ya? Use WhatsApp. Tak saya lihat Bu ya. Wah, ini Bu ya. Nah, ya boleh. Pertama-tama ini Bu ya, produknya gitu ya. Ini pakai AI juga Bu atau gimana? Ibu Tika Musdayani, betul? Iya, foto sendiri baru pakai AI. Baru diedit pakai AI. Ah, ya ya betul. Nah ini Bu ya, saya lihat kan. Kalau kita pakai AI deh. Kan Ibu pakai auto ada tangannya kan Bu? Tapi nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa, ini contohnya aja. Nanti misalkan diperbaiki lagi bisa. Sebenarnya udah bagus, tapi ada anomali kalau ibaratkan. Ya. Lihat ya, ada tangan di sini. Seperti itu. Tapi bisa diedit lagi kembali ya. Oke, ini ada Ibu Hirnisa juga ya. Coba saya lihat. Itu bagus sebenarnya, Bu. Nanti misalkan Ibu foto produknya gitu ya. Nanti ditampilkan di sini Gemini. Ini pakai Gemini atau gimana Ibu? Ibu Hairunisa. Yang mana itu? Atau foto sendiri? Gak apa-apa, nanti bisa pakai ini ya. Yang pasti, nah ini boleh kayak gini. Itu boleh Bu ya. Artinya habis dipoto begini kan hilangkan background belakangnya. Bisa pakai Gemini tadi kan bisa juga tuh. Photoroom ya sama ya, Photoroom. Itu salah satu aplikasi yang bisa ngapus background atau yang lainnya.
Nanti bisa dikasih kayak gini juga boleh tadi ya, mana ya? Gemini tadi ya. Seperti ini misalkan. Itu boleh. Oke, sampai sini ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Boleh dalam artian, tapi memang produknya memang nyata Bu ya, maksudnya tidak yang dibuat-buat, maksudnya yang dibuat-buat adalah kayak gini kan saya minta buatkan ya, bukan produknya bukan nyata nih saya. Paham nggak maksud saya Bu? Ya, Ibu foto dulu produk Ibu memang sudah ada gitu ya. Kalau mau editing di Gemini atau Photoroom silahkan. Ya pasti produknya memang ibu-ibu buat sendiri atau jasa yang ibu pakai atau promosikan seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan selain itu? Nggak ada. Pastikan nanti yang pertama yang dikumpulkan mungkin foto atau screenshotnya yang sudah diposting, kedua linknya, link postingannya, itu nanti ya dikumpulkan. Saya akan kasih Google Form lagi nanti ya. Dan terakhir dikumpul di Jumat 17 Oktober. Hanya satu foto saja Pak? Boleh lebih, boleh. Boleh lebih, 1, 2, 3 boleh. Tadi kan ada yang bertanya tuh, apakah fotonya boleh pakai model? Saya sarankan tadi adalah tampilkan dulu foto produknya, lalu kedua, ketiga itu bisa pakai model seperti itu. Bisa dipahami? Ya, artinya itu tampilkan dulu nih produknya, baru nanti 1, 2, 3. Karena kita masih di tahap pengenalan, misalkan awareness, gitu. Dan jangan lupa nanti ibu-ibu gunakan teknik namanya AIDA. Itu bisa juga ibu minta di Gemini, bisa juga sebagai referensi ya. Kalau bisa sih bikin sesuai dengan segmentasi pasar ibu atau target marketnya, di mana lokasinya, di mana ibu-ibu menjualnya di WA, Facebook seperti itu. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Kalau tidak ada mungkin saya akhiri ya mungkin. Oke, mana nih? Sebentar. Oke, yang tadi udah di screenshot semua Bu ya. Oke, sebelum mengakhiri kita foto bersama lagi. Saya aktifkan kembali kameranya semuanya. Kita akan berfoto kembali. Sebelum kita Oke, udah siap? Udah siap semua? Kameranya sudah aktif semua? Oke, kita 1, 2, 3 senyum. Oke, sekali lagi ibu-ibu, mungkin boleh pakai gaya, boleh. Boleh atau gimana? Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, baik, kirain ibu-ibu. Terima kasih. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Udah siang ini belum ya? Karena hujan mungkin ya. Baik, jangan lupa dikerjakan tugasnya ibu-ibu ya. Lebih cepat lebih baik mungkin ya. Jadi tidak ada pikiran lagi ya tentang tugasnya. Baik, mungkin sampai di sini saja ibu-ibu. Silahkan mungkin mau meninggalkan Zoom-nya, silakan. Kita udah selesai tentang materi pertemuan ketiga tentang konten marketing dan juga copywriting. Terima kasih ibu-ibu dan selamat menjalani aktivitas kembali.